para bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini tanggal 30 Ramadan 1437 Hijriah bersama dengan tanggal 5 Juli 2016, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan pada subuh ini untuk mengkaji mengenai penyebaran Islam di Nusantara, khusus di tanah Jawa, yang pada kesempatan terakhir ini akan saya sampaikan insyaallah mengenai Raden Patah. Lalu saja dalam bab tanah Jawi dikatakan Raden Patah saat berkuasa menggunakan gelar Senopati Jiboningrat Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotoho, atau nanti dikenal sebagai Sultan Alim Akbar Al-Fatah, yang namanya juga dipakai namanya masjid di Kota Mojokerto, Masjid Al-Fatah. Makam beliau terletak di belakang Masjid Al-Demak, ya, di belakang Masjid Al-Demak, dan beliau dianggap sebagai pendiri dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak Bintoro. Historiografi Jawa menyampaikan bahwa Raden Patah adalah putra langsung dari Brawijaya, Raja Majapahit yang terakhir. Ada beberapa pendapat mengenai siapa Prabu Brawijaya menjadi ayah Raden Patah, karena seluruh Raja Majapahit yang laki-laki itu mengambil gelar Brawijaya. Seperti yang saya kemarin, ada 5 Raja Majapahit yang laki-laki yang punya gelar Brawijaya, yaitu yang pertama adalah Raden Wijaya yang menggunakan gelar Kertarajasa Jayawardana, yang kedua adalah Jayanegara, yang ketiga adalah Wikramawardhana, kemudian Sri Prabu Kertawijaya, dan yang terakhir adalah Wijaya Parakramawardhana. Tidak usah dihafalkan aja, tidak ada pahalanya lah. Cukup baca di buku, dihafal yang tinggi Karmel seperti itu. Yang Bani Ali Syarif bersepakat bahwa yang menjadi ayah dari Raden Patah adalah Sri Prabu Kertawijaya atau Raja Majapahit yang kelima yang laki-laki. Jadi sejak zaman Majapahit itu sudah ada pimpinan yang perempuan. Yang kita kenal ada 2, yaitu Tribora Tunggadewi dan Dian Sudita yang menjadi pimpinan Majapahit. Jadi Indonesia pernah punya presiden perempuan itu tidak aneh dalam sejarah Indonesia. Ya, emansipasi perempuan Indonesia itu sudah jauh lebih dulu daripada di negara yang lain. Pernah jadi pimpinan tertinggi di Majapahit. Kemudian tahun berapa lahirnya di sini disampaikan, yaitu lahir sekitar tahun 1450-an atau beberapa saat setelah datangnya Sunan Ampel ke Tuban. Siapa ibu dari Raden Patah? Yang pasti Raden Patah bukan anak dari permaisuri. Seperti kita ketahui, raja-raja Jawa zaman dahulu itu istrinya yang resmi hanya 1, yaitu permaisuri, sedangkan yang tidak resmi itu banyak sekali. Nah, Raden Patah ini adalah termasuk yang lahir dari salah satu istri tidak resmi dari Prabu Brawijaya kelima. Nah, di sini disampaikan bahwa istrinya adalah seorang perempuan Cina yang diangkat menjadi selir oleh Prabu Brawijaya. Tetapi beliau lahirnya bukan di Majapahit, melainkan lahir di Palembang. Mengapa? Karena menurut Babat Tanah Jawi, perempuan Cina yang menjadi selir dari Prabu Brawijaya ini satu hari itu bisa dandan sampai 3 kali dan bisa tampil dengan 3 wajah yang berbeda kepada Brawijaya ini. Maksudnya dandanannya ganti-ganti terus, sehingga kemudian permaisurinya yang dari Campa itu cemburu, akhirnya diasingkan ke Palembang untuk supaya tidak ketemu dengan permaisuri tadi. Dalam Carita Torwaka Calubanagari, nama asli dari kita adalah Siu Banji, yang merupakan anak dari Tan Gowan dan Siu Teyo.
Jadi Raden Patah itu adalah orang asli, orang keturunan Cina. Ya, seperti Ahok. Makanya kalau jadi gubernur ya, itu juga pernah terjadi. Bedanya ini Muslim bedanya. Ada nasabnya. Ya, dan pendiri Kesultanan Islam terbesar di tanah Jawa ternyata bukan orang asli Indonesia, tapi orang Cina ternyata. Itu Raden Patah tadi. Siapa Tangguh Buat? Tangguh Buat adalah seorang saudagar dan ulama yang dikenal dengan nama Syekh Bantong, yang beliau tinggal di Gresik. Perlu kita ketahui struktur masyarakat ketika itu, masyarakat non Jawa itu adalah masyarakat kelas 2, dianggap sebagai level setara dengan masyarakat kelas 2. Apalagi kalau mereka beragama non Hindu, maka mereka menjadi masyarakat kelas 3, turun lagi kelasnya. Ya, sehingga kemudian dalam cerita Purwakarta Nagari disampaikan Tangguh Buat adalah orang dari keturunan orang rendahan. Ya, orang rendahan. Itulah, tapi karena diberi istirahat oleh Brawijaya maka naik. Di dalam tatanan sosial masyarakat Majapahit ada 2 golongan di bawah Sudra. Jadi Sudra itu masih masyarakat kelas 1 karena Hindu. Di bawahnya, jadi yang non Hindu itu masuk masyarakat kelas 2 dan kelas 3. Nah, sedangkan tadi itu Tangguh Buat tadi, dia adalah meskipun dia itu juragan, orang kaya dan ulama, tapi dalam strata sosial masyarakat Majapahit itu dia berada di 2 tingkat di bawah golongan Sudra. Kira-kira kalau sekarang ya tidak punya hak-hak politik dan hak hukum. Jadi ketika ada urusan dengan orang yang kastanya di atasnya, maka dia akan diperlakukan dengan tidak adil. Dari mana Raden Patah belajar Islam? Yang pasti belajar dari Syubandi dan dari ibunya. Yang perlu kita ketahui di sini, pengaruh Islam yang masuk ke tanah Jawa selain dari dampak itu juga banyak dari Cina. Jadi ekspedisi Laksmana Cengho pada sekitar tahun abad ke-7 Hijriah atau abad 14 Masehi itu banyak sekali membawa para pendakwah Islam, terutama ke Pulau Jawa. Ya. Proses Islamisasi salah satu yang diakselerasi oleh kedatangan Laksamana Cengho tadi. Di mana mendaratnya Cengho, ada yang tahu? Di Semarang. Tambah lagi tempat yang mau kita kunjungi ya. Mari sampai ke Surabaya, kemudian ke Cirebon atau ke Semarang. Butuh duit viral. Kami mengelilingi seluruh tanah Jawa dan menapaki ras perjuangan para wali. Nah, pada saat dewasa semakin haus akan ilmu agama Raden Patah. Raden Patah itu belajar kemudian kepada kakaknya yaitu Aryo Damar, atau siapa masih ingat Aryo Abdillah. Aryo Damar adalah gubernur Palembang ketika itu. Tapi Aryo Abdillah ini masih mencampur-adukan antara agama lama dengan agama Islam. Jadi dia itu masih mengikuti adat istiadat Allah ini. Kemudian karena Raden Patah tidak puas, akhirnya beliau ke Jawa lagi, ingin nyantri. Akhirnya bertemu dengan Sunan Ampel. Nah, makanya mengapa saya sampaikan Sunan Ampel itu di yang pertama, karena Sunan Ampel lah guru dari seluruh para wali. Ya, Sunan Ampel. Kemudian setelah nyantri ke Sunan Ampel, menjadi santri beliau, dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtosimah. Masih ingat? Dewi Murtosimah ini anak dari istri yang mana? Ada 2 kan istrinya Sunan Ampel, yaitu Nyimas Karimah dan Nyi Ageng Manila. Dari istri yang mana Nyi Murtosimah? Dari istri yang pertama. Dari istri yang pertama. Oh, berarti Pak Sunan dulu poligami. Oh iya, poligami semuanya. Nah, ya. Makanya kalau sekarang mengatakan meneladani perjuangan para wali, terus ada kelompok Islam yang menolak poligami, berarti tidak meneladani juga. Pusing di teladani bagian yang mananya.
Ya, para wali dulu semuanya istrinya lebih dari satu. Kemudian mendengar datangnya Raden Patah ke istana. Oh ya, Raden Patah datang bersama dengan saudaranya bernama Raden Kusen. Raden Kusen ini semuanya memakai ejaan Jawa. Namanya asli dari Raden Patah adalah Fatah. Kemudian kalau Raden Kusen Raden Husain. Nah, karena masuk ke lidah Jawa itu Raden Patah sama Raden Kusen. Seperti wakil kepala sekolah SMP itu Pak Kusen. Kemudian Raden Kusen diangkat menjadi seorang adipati di daerah Terung. Nah, daerah Terung di mana? Ada yang tahu? Saya belum cari di Google. Daerah Terung ini daerah di nama-nama lama. Sedangkan Raden Patah itu diminta untuk pergi ke arah barat, membuka pedukuhan baru di tempat yang masih berupa hutan. Jadi Raden Patah tidak diberi wilayah sudah tidak dijadikan adipati, tapi diminta untuk membuka hutan dan mendirikan pedukuhan. Jadi menjadi pioner. Kemudian berjalan sampai ke daerah Gelagahwangi. Nah, itu di mana lagi? Tidak tahu. Di sana beliau membuka pedukuhan, tapi bupati yang berkuasa anti Islam. Jadi beliau terus berjalan ke barat sampai ke Demak. Di situ Demak belum ada orang dan beliau buka pedukuhan di sana. Dalam waktu singkat, tidak lama Demak itu bisa menjadi kota yang besar. Nanti Raden Patah punya kemampuan untuk membangun suatu masyarakat. Kemudian Raden Patah pun menghadap pada Prabu Brawijaya dan menyatakan sumpah setia kepada Brawijaya dan dianggap menjadi adipati di daerah Bintoro. Bintoro itu dekatnya Demak. Itu sebelum disatukan menjadi Demak Bintoro. Dan setiap tahun akan menghadap ke Majapahit. Nah, di sana Raden Patah gencar melakukan dakwah Islam di daerah Bintoro tadi. Salah satu tantangannya dalam menghadapi seorang adipati lama di daerah sana yang bernama Lembu Sora. Perlu kita ketahui dalam sejarah Majapahit, nama orang itu sama terus. Jadi dalam bawah tanah Jawi, semua patihnya Majapahit sampai dengan Majapahit pindah Kedah itu disebut sebagai Majapahit semuanya. Semua adipati di Demak dan Surabaya itu juga disebut sebagai Lembu Sora semuanya. Mengapa lembu dan gajah? Karena bagi orang terdahulu menisbatkan nama kepada binatang itu adalah salah satu bentuk menunjukkan keperkasaan. Perkasa seperti kerbau atau seperti gajah. Lai raja enggak, hanya yang di bawahnya raja. Kalau raja tidak pakai nama binatang, hanya yang tingkatan bupati sampai dengan adipati. Nah, kemudian Lembu Sora mengadakan persekutuan untuk menyerang Raden Patah. Ya, untuk menyerang Raden Patah. Dan lewat suatu peperangan yang dahsyat akhirnya Raden Patah berhasil membunuh Lembu Sora. Lembu Sora ini sudah lapor dulu ke Brawijaya bahwa di sana ada orang yang melawan agama Hindu, tapi Brawijaya mendiamkan karena Brawijaya pada dasarnya orangnya simpati pada agama Islam, tapi masih menolak masuk Islam karena posisinya adalah sebagai turunan Wisnu, masuk turunan dewa terus masuk Islam. Gawat lah. Bila ada turunan Wisnu sekaligus perwujudan dari perwakilan dari dewa-dewa di kayangan di muka bumi, sehingga dia aku lebih Islam ya kokot malah ini. Budaya Majapahit. Bila tidak dikatakan tidak berislam secara terang-terangan. Nah, kemudian setelah Raden Patah berhasil mengalahkan Lembu Sora, anak Lembu Sora bernama Lembu Petang ini sekali lagi ini nama yang berulang. Jadi dalam historiografi Jawa itu banyak sekali nama-nama yang berulang. Itu kalau kita baca kita harus mengerti Lembu Sora yang mana, Brawijaya yang mana, kemudian Lembu Petang yang mana. Nama itu gelarnya dipakai terus. Dan ketika orang pakai gelar nama aslinya sudah tidak dipakai lagi. Nama saya sudah lupa. Lembu Petang anak dari Lembu Sora dibunuh Raden Patah ini kemudian dijadikan nama angkatnya beliau. Dan di sini beliau mulai mengambil gelar Senopati Cimbru Ningrat Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Pangatoto. Nah, nanti gelar ini akan diambil ditambah dengan gelar Khalifatullah setelah
Demak resmi berdiri menjadi perwakilan dari Khilafah Utsmani di tanah Jawa. Nah, perang antara Raden Patah dengan Lembu Sora inilah yang sering disalahartikan orang sebagai perebutan tahta Majapahit oleh Raden Patah. Sehingga dalam berita-berita hoax yang beredar, Raden Patah itu dikatakan haus pada tahta sehingga dia menyerang Brawijaya V sebenarnya adalah ayahnya sendiri, dan itu tidak mungkin. Dalam sejarah tidak mungkin. Karena Raden Patah sudah menyatakan setia kepada Majapahit. Bahkan sampai dengan tahun 1470-an Raden Patah masih mengirimkan upeti kepada Majapahit. Inilah yang semakin menegaskan bahwa bukan Raden Patah yang meruntuhkan tahta Majapahit, melainkan tak yang merasakan yaitu Girindrawardhana Pranawijaya dari Kediri. Tetapi Demak akhirnya benar-benar menyerang Majapahit, yaitu pada tahun 1525 dan 1527 Masehi yang dipimpin oleh Sunan Kudus. Yang dalam legenda dikatakan menggunakan jubah Ontokusumo. Jubah Ontokusumo yang katanya kalau pakai ini tidak mandi, tidak pedas, peluru ya. Atos kali itu kan cerdas tidak mandi kalau di ternyata salah satu senopati Demak yang pakai itu langsung mati waktu di medan perang. Tidak digawe mana bawa nah Raden Patah ini kemudian melakukan reformasi hukum di Demak setelah resmi berkuasa, yaitu menyatakan tidak berlakunya kitab undang-undang Majapahit yang bernama Kutara Manawa Dharma Sastra. Kalau pernah nonton Tutur Tinular mungkin pernah dengar ini nama kitab undang-undangnya, Kutara Manawa Dharma Sastra. Yang menarik ketika para sejarah itu mengkaji kitab ini, ternyata hukuman-hukuman yang ada dalam kitab Kutara Manawa Dharma Sastra itu tidak jauh dari hukum had yang ada dalam syariat Islam. Yang pertama, orang yang mencuri itu hukumannya potong tangan. Itu dalam kitab tadi itu Kutara Manawa Dharma Sastra. Kemudian menyebarkan berita bohong maka dicambuk. Yang menyiksa orang atau membunuh orang maka dia dibunuh dengan cara yang sama dengan dia menyiksa dan membunuh orang, sesuai dengan hukum qisas. Ya. Kemudian jika dia berzina akan dihukum bunuh juga. Nah, oleh karena itu ketika Raden Patah mengadakan reformasi hukum, dia membuat kitab undang-undang baru yang bernama Angger Suryanala dan Salokantara. Orang ini berpikir karena Raden Patah penguasa Muslim maka kitabnya ini pasti berbasiskan syariat Islam. Ternyata tidak. Kitab itu tidak bukan langsung merujuk pada syariat Islam, tetapi hanya mengubah dari Kutara Manawa Dharma Sastra. Karena Raden Patah berpikir bahwa lawang ini sudah sesuai dengan syariat Islam, tidak perlu kan saya mencantumkan bahwa ini bersumber dari syariat Islam. Jadi begitu. Inilah mungkin dari sini asalnya kata-kata Islam itu substansial, tidak harus dicantumkan dari syariat Islam. Yang penting substansinya itu sudah bersesuaian dengan syariat Islam. Jadi seperti itu. Nah, perlu kita ketahui kitab Kutara Manawa Dharma Sastra ini terdiri dari 19 bagian yang berkaitan dengan masalah hukum di masyarakat. Nah, Raden Patah ini ternyata terkenal sebagai orang yang sangat kuat dalam law enforcement, dalam menegakkan hukum, sehingga Demak menjadi daerah yang paling aman di Majapahit ketika itu karena penegakan hukumnya sangat kuat. Wilayah-wilayah yang jauh dari Majapahit itu biasanya wilayah-wilayah yang kacau karena tidak ditegakkannya hukum. Beda dengan daerah Demak Bintoro, sehingga disebut sebagai wilayah yang Baldatun, Toibatun, Warobun, Bogor. Jadi wilayah yang paling teratur hukumnya, paling tertib dan paling aman adalah Demak Bintoro. Nah, mungkin kita perlu membayangkan ya beberapa nantilah kita akan Demak. Raden Patah selain sebagai seorang penguasa negara dan sebagainya, beliau itu pernah mengeluarkan SK atau keputusan presiden ini, keputusan sultan. Ternyata
modifikasi wayang yang kemarin diusung oleh Sunan Kalijogo itu disahkan dengan surat keputusan dari Raden Patah yang ternyata ada 9 poin dari SK Raden Patah. Yang pertama adalah seni wayang perlu dan terus diteruskan, jangan di stop, asal disesuaikan dengan perubahan zaman, maksudnya zaman Islam. Yang kedua, seni wayang harus menjadi alat media dakwah Islam yang baik. Ini SK dari Sultan. Makanya kemudian harus bernafaskan dengan dakwah. Yang ketiga, bentuk wayang harus dirubah. Ya, terserah bagaimana caranya, asal tidak lagi berwujud dengan arca-arca yang mirip dengan manusia. Poin keempat, cerita-cerita dewa harus dirubah dan diisi dengan paham dan jiwa yang membuang kemusyrikan. Nah, ini SK-nya Raden Patah. Yang kelima, harus diisi dengan dakwah yang mengandung keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Yang keenam, ini saya kurang paham. Ini nanti tanya lagi kepada Pak Yanuar. Apa guru bahasa daerah? Cerita wayang harus dipisah menurut karangan Walmiki dan Wiyasa, dan harus diubah mengandung jiwa-jiwa Islam. Ketujuh, ini paling penting, tokoh-tokoh dalam cerita wayang bisa diterima, termasuk juga kejadian-kejadian di dalam kisah itu, tetapi hanya sebagai lambang saja, dan harus diberikan penafsiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Luar biasa proses Islamisasi wayang yang dilakukan oleh Raden Patah. 8. Pergelaran seni wayang harus mengikuti aturan akhlak Islam dan jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat berarti tidak boleh main dadu, tidak boleh ada omben-omben, dalam tanda itu mungkin mau disebutkan lagi kalau di buat waro-waro lagi, terus dikasih kotak infak gitu ya. Kemudian sebelum subur sudah selesai, ya, supaya tidak sampai nafar waktu subuh dan sebagainya. 9. Memberikan makna yang sesuai pada dakwah Islam pada seluruh unsur seni wayang, yaitu gamelan, tembang, tokoh, dan lakon-lakon. Harus sesuai dengan syariat Islam. Luar biasa sekali SK Raden Patah ini, sehingga kemudian disitulah terjadi revolusi dalam dakwah Islam secara kebudayaan yang itu didorong oleh negara. Jadi dakwah Islam lewat wayang itu bukan sekedar prakarsa individu dari Sunan Kalijaga, tetapi itu difasilitasi dan didanai oleh negara. Terjawab sudah pertanyaan kita, Sunan Kalijaga itu mulai dari teman-teman itu terus tekon di dunia menyebut gawe apa? Ternyata itu beliau dapat funding langsung dari negara. Seperti itu. Bahkan dikatakan ketika menampilkan pagelaran wayang, Sunan Kalijaga tidak pernah menarik bayaran. Dan sampai kira tanggapan ini, 10 juta semua tidak pernah, tapi hanya syahadat saja sudah boleh. Raden Patah menyumbang satu hal yang tidak pernah ada dalam wayang itu, yaitu gulungan. Jadi gulungan itu dari prakarsa Raden Patah sebagai lambang dari alam semesta. Wayang Jawa kan selalu ada gulungannya. Yang kedua, Raden Patah membuat tradisi yang namanya grebek sekaten. Sekaten berasal dari kata syahadatain yang berubah menjadi sekaten. Pada waktu pemerintahan Raden Patah ada 3 hari besar yang harus dimeriahkan oleh umat Islam. Yang pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga adalah Maulid Nabi. Nah, kalau Islam Mi'raj dan Hari Hijrah gimana? Tidak ada zaman Raden Patah. Itu bid'ah. Tidak ada. Raden Patah hanya ada 3 ini saja. Nah, yang menarik Maulid Nabi ini ada tata caranya dalam zaman Raden Patah. Yang pertama adalah begitu masuk tanggal 12 Rabiul Awal, dibunyikanlah gong besar di Bangsal Sri Manganti sehingga seluruh kota itu mendengar dan orang berduyun-duyun. Tapi orang masuk kan itu di screening sama para pengawalnya. Wis Islam tak durung, sebelum Islam itu di baris dewe, kemudian masuk disuruh sana.
inilah proses yang mempercepat akhirnya 100% menjadi orang muslim di sana. Karena diadakan tiap tahun. Kemudian gamelan itu dibunyikan terus-menerus kecuali pada waktu sholat. Jadi pada waktu sholat jeda, mulai habis subuh ini sampai dengan zuhur itu guang tahu terus pogel kemeng. Waktu zuhur berhenti, ya, kemudian sampai malam, ya, habis isya ditabur lagi sampai tengah malam. Jadi berhentinya antara zuhur sampai dengan isya. Ya. Nah di sana kemudian disediakan makanan, yaitu tumpeng kayak kita tadi bilang itu. Tumpeng yang besar. Jadi tumpeng ini adalah disebut sebagai gulungan ambeng. Ya, ambenan ya. Nah, pada puncak pamer itu ketika orang sudah kumpul semua, maka Raden Patah atau Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah ini turun dan bersila di hadapan para punggawa dan rakyat yang kumpul, lalu mengadakan kenduran. Yang mimpin siapa? Yang mimpin ternyata adalah khalifahnya sendiri yang mimpin. Ya, tidak ada motifnya. Nah, seperti itu. Karena ketika itu pemimpin agama dan pemimpin politik itu satu entitas. Makanya mengambil gelar Khalifatullah. Jadi beliau itu ahli dalam masalah agama, juga ahli dalam masalah politik. Kemudian kenduran ini sampai itu dilakukan menjelang zuhur. Masuk waktu adzan zuhur, semuanya langsung beranjak ke masjid, ya, ke Masjid Demak. Dan yang menjadi imam harus sultan sendiri. Nah, itu tradisi gerbang sekaten yang asli. Sekarang yang imam ya duduk Sultan Hamengkubuwono, ya imam masjid masjid Jogja. Ya, makanya kemudian ketika kemarin tahun 2015 Sultan Hamengkubuwono X itu menyatakan melepas gelar Khalifatullah dari gelarnya Sultan Jogja, yaitu wajar saja, sudah bukan ahli agama. Ya, fatwanya sudah tidak didengarkan oleh umat Islam. Kemudian setelah zuhur dibacakan doa, lalu selamatan makan bersama-sama, duduk bersama rakyat dengan penguasa untuk makan bareng, lalu diramaikan dengan bunyi-bunyian macam-macam, lalu bubar. Tradisi ini diteruskan sampai dengan Pajang, Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Nah, ini tradisi gerbong sekaten yang sesuai dengan asolahnya. Ini yang sekarang itu sudah terlalu banyak modifikasinya sehingga unsur kesyirikannya yang malah ditampilkan. Seperti itu. Jadi nuansa dakwah Islamnya sangat kuat. Dan kemudian pada waktu sebelum zuhur tadi itu, pada waktu sebelum bacaan itu harus dibacakan cerita-cerita mengenai sirahnya Rasulullah. Baca kisah-kisah mengenai Nabi. Berapa lama? Sampai dengan 7 hari setelah Maulid. Jadi selama seminggu penuh itu ada studi general mengenai sirah Nabi, disampaikan oleh para sultan maupun oleh khalifah sendiri. Nah, sampai di mana kuasaan Demak? Demak ternyata kuasaannya bukan hanya di Pulau Jawa, melainkan sampai ke Palembang, Jambi, Bangka Belitung, tempatnya Ahok dulu, dan Tanjung Pura. Tanjung Pura itu cuma Tanjung Pura. Dan yang sepertinya bukan di Jawa. Pada waktu seorang penjelajah dari Portugis bernama Tommy Pires singgah di Demak pada tahun 1515 Masehi, dia menggambarkan Demak terdiri dari kota yang sangat makmur. Di kota itu terdiri dari 8 sampai dengan 10.000 rumah ada di kota Demak. Kota Mojokerto berapa rumah ya? Nggak tahu ya, nggak pernah ngitung. Lah, ngitung rumah. Kemudian berasnya berlimpah-limpah sampai diekspor ke Malaysia, ke kerajaan Malaka. Beras yang berlimpah-limpah. Memiliki 40 jenis kapal kontainer yang melayani perniagaan di pesisir utara Jawa hingga Palembang, Jambi, Bangka Belitung, dan pulau-pulau di Tanjung Pura. Ya, makanya ini negeri yang sangat makmur. Tetapi yang perlu kita ketahui, Demak Bintoro ini hanya berumur 3 generasi sultan saja. Ya,
hanya 3 saja. Pertama adalah Raden Patah, Sultan Trenggono, dan anaknya Sultan Trenggono. Setelah itu terjadi perubahan kekuasaan seperti yang kemarin ditanyakan oleh Dua Hadam, yaitu ketika pada waktu itu Sunan Muria yang ada di Demak, sedangkan Sunan Kudus itu ke Jipang Panolan, ke area Penangsa. Ya, disitulah kemudian terjadi proses suksesi yang berdarah darah sampai dengan akhirnya Demak itu runtuh dan jatuh ke Pajang. Kuasanya Pajang itu di Jawa Tengah ya. Itu kerajaan Islam yang kedua setelah Demak, yang menggantikan Demak. Tapi Pajang juga tidak lama umurnya, juga sama, cuma 3 sultan. Setelah itu ganti Mataram Islam. Mataramnya bertahan cukup lama sampai dengan nanti dipecah jadi 2 di perjanjian Giyanti ya. Yaitu menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Siapa yang pecah Mataram? VOC yang pecah. Ya. Ternyata Surakarta dan Yogyakarta itu masih pecah lagi menjadi 2 kerajaan besar. Jadi dalam Surakarta ada 1 kerajaan besar dan 1 kerajaan kecil. Ada yang tahu namanya? Mangkunegara. Mangkunegara. Ya nanti kalau kita ke Jogja mungkin kita jalan-jalan sambil tanya-tanya sejarahnya. Nah, di sana itu ya. Ya, itu Mangkunegara itu muncul sejak pemberontakannya Pangeran Mangkubumi. Jadi jungkurnya kok kuat ya. Bumi di pangku. Apalagi yang sekarang Sultan Hamengkubuwono itu seluruh alam semesta itu di pangku. Hamengkubuwono yang memangku alam semesta. Nah, kalau disimpulkan di buku ini, banyak memang Raden Patah itu bisa mengeksploitasi dakwah Islam karena beliau memegang kekuasaan politik. Jadi di sebetulnya kalau tidak punya kekuasaan politik, maka funding atau pendanaan dan kebijakan itu akan susah untuk mendukung dakwah. Seperti tadi proses menggencarkan dakwah lewat wayang itu muncul setelah ada keputusan dari setelah didorong oleh kebijakan resmi dari negara. Sebelumnya hanya bersifat swasta saja. Termasuk juga fundingnya, pendanaannya itu juga dari negara. Jadi kalau kekuasaan politis itu dipegang oleh orang yang peduli terhadap dakwah, maka kehidupan sosial, ekonomi, budaya akan diarahkan lebih efektif karena ditata dengan optimal oleh aparatur negara sekaligus para ulama yang ada di sana. Kemudian Keraton pada waktu zaman Raden Patah itu juga menjadi pusat kegiatan dakwah. Ya, pusat kegiatan dakwah. Diputuskannya keputusan-keputusan penting terkait dengan dakwah Islam itu di Keraton setelah konsultasi dengan para alim. Nah, soal seperti itu dia sampaikan, oh jamnya itu lambat ya, jam 5 lebih 10. 5.25. Sekarang sudah 5 lebih 25. Ya. Nah, tapi kalau si jam ini apa dari sekolah ini suwi. Nah, kemudian Raden Patah tadi atas dasarnya itu maka beliau memang tidak tercantum dalam Wali Songo, tetapi beliau dikatakan sebagai salah satu wali nubah dalam tradisi dalam serat Wali Songo. Tidak termasuk wali yang 9, tetapi wali juga. Wali murid, wali kelas. Tapi beliau juga dianggap sebagai wali. Dan yang pasti atas dasar Raden Patah inilah kekuasaan Islam itu bisa bertahan cukup lama. Bahkan Raden Patah inilah yang prakarsai kerjasama militer dan perdagangan dengan Utsmani, sehingga kemudian seluruh perangkat militer ketika itu adalah ngeplok niru ke Utsmani, niru ke Turki. Dan ini bisa dilakukan sama dengan zamannya Pangeran Diponegoro, di mana Pangeran Diponegoro punya jenderalnya namanya Senton Ali Pasha. Sedangkan gelar Pasha ini itu hanya ada di Utsmani saja. Ali Pasha itu dari kata Ali Pasha. Tetapi ini diubah ketika VOC itu mulai ikut campur di urusan kenegaraan, bukan VOC Belanda. VOC kan sudah ubah. Ketika Belanda ikut campur di urusan keraton Jogja, jadi nama-namanya sudah mulai dijawaisasi sama Belanda. Jadi nama-nama khas Turkinya sudah dihilangkan. Ya, seperti itu.
Eh, Sebagai penutup akan saya sampaikan kesimpulan dari kajian kita selama beberapa hari ini. Yang saya ambil dari bab 6 di buku Wali Songo, yaitu berjudul Wali Songo dan Pembentukan Masyarakat Islam Nusantara. Ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah tradisi ulama Nusantara yang masuk dari para wali itu adalah tradisi Islam yang sufistik. Islam yang sufistik berbau, bukan bernafaskan tasawuf. Dan inilah yang memang cepat diterima karena sufistik itu kan dekat dengan mistisisme, dan masyarakat Jawa Tengah itu masyarakatnya suka sekali pada mistis. Nah, cuman kemudian ketika kemudian para wali mistisnya itu digeser kepada mistisisme Islam. Proses pergeseran yang belum tuntas inilah yang sekarang itu menjadi paham dari kebanyakan masyarakat Islam Indonesia. Ya, dalam Serat Sunan Bonang yang sekarang ini naskah aslinya masih ada di Leiden, ada di Belanda, dikatakan bahwa Sunan Bonang mengatakan dakwah ini tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi harus diteruskan sampai tuntas. Nah, masalahnya adalah sampai sekarang belum boleh diambil itu dari Leiden. Saya pernah diskusi dengan yang kuliah di UMS, itu mengatakan bahwa 70% literatur asli yang warisan mulai zaman Demak sampai dengan Jogja itu sekarang ada di Leiden, tidak ada di Indonesia, dan tidak boleh diakses oleh orang Indonesia. Jadi identitas asli bangsa kita itu banyak hilang. Kapan momentumnya? Terjadi pada sekitar tahun 1800-an ketika Sultan Hamengkubuwono II itu menolak untuk tunduk kepada Belanda. Disitulah dikepung oleh Belanda, dibakar keraton Yogyakarta, disisakan satu bangunan yang dibakar, yaitu perpustakaan. Apa yang dilakukan? Seluruh bukunya diambil, diangkut dan dibawa ke Belanda. Sekarang itu baru 30% yang kembali ke Indonesia. Padahal itu adalah buku yang punya rekaman lengkap mulai proses islamisasi di tanah Jawa. Jadi mulai zaman Majapahit itu ada di situ itu sudah. Ya, sudah terjemahkan, sudah bahasa Jawa kuno kan bisa terjemahkan ke bahasa Belanda, tapi yang bahasa Indonesia belum ada. Ya, kalau kita ingin belajar sejarah kita, makanya S3 kalau kebudayaan Jawa itu tuh harus ke Belanda, tidak ada di sini. Malah di sini nggak ada, malah adanya di Belanda. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, para wali dulu untuk membuat suatu inkubasi pendidikan, maka mereka membuat pesantren. Sistem pendidikan ala pesantren ini tidak dikenal di banyak negeri Islam manapun. Indonesia termasuk yang pertama kali membuat itu. Dulu itu adalah asrama-asrama para calon pendeta yang itu diislamisasi sekali lagi dan dijadikan bentuk pendidikan baru. Itu adalah hasil-hasil. Yang kedua adalah yang ketiga, setelah sufi yang ketiga kita simpulkan bahwa islamisasi dilakukan juga terutama pada nilai-nilai seni dan kebudayaan. Lalu sekarang mengapa ada yang menyimpang? Itu karena memang tidak dikawal. Jadi setelah Belanda itu masuk dan mulai ikut campur, itu mulai dikontrol ketat sama Belanda. Hal yang sekiranya itu menimbulkan perlawanan itu akan disensor. Kemudian yang keempat, tradisi keagamaan Islam yang ada di kita, tradisi saya bilang tradisi bukan bentuk peribadatan, tradisinya itu kebanyakan adalah copas atau kopi dan paste dari Islam dicampur. Jadi kalau, nah ini biar kita kalau mau berkunjung ke dari mana asli Islam Indonesia, kita ke Kamboja. Itu kalau masih ada, kalau belum dihancurkan sama pemerintahan budaya di sana. Itu sana aslinya, tapi masyarakatnya masih ada, dan yang termasuk dekat dengan masyarakat Islam Campa adalah Muslim Rohingya itu. Jadi itu adalah saudara jauh kita untuk saudara jauhnya Sunan Ampel dulu yang membawa Islam ke Indonesia. Ya, Muslim Rohingya dulu. Ya sekarang banyak yang di Aceh.
Kemudian proses transvaluasi tadi itu menjadi yang sekarang disebut oleh teman-teman kita, oleh masyarakat kita sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang bercorak Indonesia tadi. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada bermasalah di aslinya. Bermasalahnya adalah ketika sampai di generasi selanjutnya yang menganggap itu adalah tradisi yang sudah tuntas dan harga mati, tidak boleh ditawar lagi. Kemudian yang terakhir adalah Islam itu bisa tersebar dengan sangat cepat karena di Indonesia masyarakat pedalaman itu tidak menganut di gudang-gudang melainkan agama kapitayan. Yang agama kapitayan ini menyembah hanya satu Tuhan saja, atau Sang Hyang Toyo kemarin yang tan keno kino moyo itu ya. Yang kalau di dalam surat Al-Ikhlas itu sama dengan lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak bergantung kepadanya segala sesuatu, bergantung kepadanya segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, begitu Islam itu menjadi agama mayoritas yang luar biasa, yang ini berbeda dengan di tempat lain, tidak dilakukan penghancuran massal terhadap tempat-tempat ibadah agama yang sebelumnya. Ini yang berbeda. Di banyak tempat, ketika Islam itu mau jadi mayoritas, tempat-tempat ibadah agama lain yang sudah tidak ada orangnya itu dihancurkan. Ini bisa tidak terjadi. Makanya sampai sekarang kita bisa melihat candi Ringin Lawang, candi Tikus, candi Brau dan sebagainya. Jadi tidak dilakukan proses penghancuran. Dijarnoi. Kenapa? Kata para sunan supaya tidak menimbulkan antipati dari masyarakat ketika itu. Toh sekarang juga jadi tempat wisata, jadi tempat ibadah. Jadi tempat wisata. Jadi peradaban yang dulu pernah sejaya Majapahit itu sekarang hanya jadi tumpukan batu yang sudah tidak ada artinya lagi, tidak ada agamanya lagi, hanya buat selfie saja. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang mudah menjadikan Islam tersebar dengan cepat, tetapi yang perlu kita garis bawahi, sikap toleran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para wali itulah yang sebenarnya menjadikan Islam itu dengan sangat cepat dianut oleh masyarakat Islam di tanah Jawa ketika itu. Jadi para wali sama sekali tidak menunjukkan sikap permusuhan terhadap kepercayaan yang lama. Baru ketika sudah berjalan, sudah terbentuk komunitas-komunitas yang banyak, disitulah diterapkan nilai-nilai akidah yang kuat. Sekali lagi, kalau kita kaji buku ini, tidak ada yang bermasalah sama sekali sebenarnya dari akidah maupun ajaran-ajaran para wali. Hanya saja ketika tradisi, ya, bedakan antara tradisi dan ibadah. Ya. Tradisi itu dianggap sebagai bagian dari ibadah, disitulah mulai muncul masalah. Karena apa? Karena itu dianggap tidak boleh digantikan. Seperti kita baca di sini, ternyata perayaan-perayaan dari besar Islam yang ada di Kerajaan Demak hanya 3 saja. Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, terus mana? Ya, Rabu Mekasan dan sebagainya tidak ada. Yang ada hanya Idul Fitri terhadap plus Maulid Nabi. Itu pun Maulid Nabi itu hanya sebagai simbolisasi seperti SK-nya Rasulullah. Inilah yang perlu kita jelaskan. Insya Allah masih sangat banyak. Saya sarankan untuk baca sendiri bukunya. Jadi yang saya skip di sini ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sesti Jenar, dan Sunan Muria. Oh, Sunan Muria nggak jauh dari sini ya, dekat ya. Di Kedundung Sunan Muria. Ada pertanyaan enggak? Salah 10 menit lagi masuk waktu suruh. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Sudah saya beri kesimpulan tadi, sehingga kemudian apakah kayak arsitektur masjid yang atap 3 itu karyanya Imam Joko? Masjid Demak itu arsiteknya memang Sunan Kalijogo. Ya, jadi gaya masjid yang ada di Indonesia ini memang unik, tidak kita temui di tempat selain Indonesia. Ya, jadi gaya masjid yang seperti joglo dan atapnya.